Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya. Gini Pak Ustaz, mohon dijelaskan hadis Al-Bukhari nomor 359 Pak Ustaz. Di situ kan ada kata-kata yusalliyal fajro, yang dimaksud di sini salat subuh atau salat fajar gitu Pak Ustaz. Ya. Nomor 359. Ya, mangga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalliyal fajro fi yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalafi'atin bi murutihinna gitu. Ya, yang jadi masalahnya apanya? Ya, di situ kan disebutnya yusalliyal fajro. Di situ melaksanakan salat subuh. Salat subuh. Oh, salat jadi subuh. Menunjukkan bahwa kaum wanita boleh ikut berjamaah salat subuh. Nah, tapi di sini kan dikatakan karena Rasulullah yusallil fajra, Nabi melakukan salat subuh, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, maka perempuan-perempuan yang beriman mengikutinya mutalaf fiat yang menutupi muru tihinna ya dengan kerudungnya ya, summa yarzina, kemudian mereka kembali ila buyutihinna, ke rumahnya, ma ya arifuhunna ahadun, yang seorang pun tidak ketahui. Artinya perempuan-perempuan ini bubarnya lebih awal gitu ya. Oh, gitu. Jadi tidak diketahui ya bahwa ada kaum perempuan ikutan. Ini kan untuk kaum perempuan itu ya diizinkan sholat berjamaah di masjid, tapi tadi walaupun kata Nabi rumahnya lebih baik, tapi diizinkan di masjid. Nah, ini diantaranya di zaman Nabi juga, sampai ketika pulangnya juga kaum laki-laki tidak tahu bahwa tadi itu ada kaum perempuan pada ikutan gitu. Pada ikut sholat. Itu maksudnya gitu Pak Salihin. Tapi soalnya di sini insya Allah kepengen dibahas itu Ustaz di tempat saya. Soalnya kan kalau di tempat saya kalau ibu-ibu habis pengajian itu kan pas waktunya sholat isya pada pulang, nggak ikutan sholat isya. Soalnya memang sama ustadznya gitu dianjurkannya sholat di rumah gitu. Memang ada hadis yang menyebutkan makruhnya. Tapi makruhnya itu ketika perempuan kalau mau juga kata Nabi ya harus dihindari pakai wangi-wangian. Jadi jangan pakai wangi-wangian. Nah, jadi artinya di sini kaitannya dengan urusan tos isya mah kan puntennya itu kalau ada perempuan wangi lain. Ya, jadi untuk menjaga, jadi jangan sampai kehadiran kaum perempuan salat berjamaah menyebabkan kaum laki-laki menjadi perhatian pada perempuan itu. Yang di orang lah jadi tibaralik datuk, malahan justru sengaja perempuan teh datang ke masjid yang diperhatikan ku laki. Ya, nah justru Nabi mengizinkan tuh ya asal tadi jangan menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Oh gitu. Gitu, jadi tetap menjaga auratnya perempuan itu. Bukan nggak boleh itu. Jadi kalau mau ikut ke masjid juga jangan menyebabkan laki-laki itu jadi marlong. Aduh, sareungit geulis kieu atau nepikeun kaki itu kan. Ada kan di Bandung juga satu masjid yang saya sering dengar ya kaum laki-laki ngomong, saya mah resep salat duhur di masjid eta teh kunaon? Seur istri nu geulis tah. Jangan sampai terjadi itu Pak Solihin ya. Oh, gitu. Cuman permasalahannya kan karena sudah di dalam masjid itu, kenapa Ustadz teh mempersilahkan untuk keluar gitu, ya, tidak mengikuti salat itu berjamaah. mungkin memahamkannya secara sempit. Jadi yang dimaksud oleh Nabi bukan tidak boleh ikutan berjamaah isya perempuan. Ya, tapi ya kalau mau juga hindari wangi-wangian
Oh gitu Ustaz ya. Jadi jangan membuat laki-laki ke sholatnya jadi aduh sengit awewe ya, tah itulah kasar nama gitu. Ya, Aya gitu. ya, Aya nu gitu. ya kalau Pak Solihin jujur, Pak Solihin juga bakal begitu. Ya. Hanya ini urusan jujur dan tidaknya. Jujur nggak Pak Solihin, nggak ini nggak apa namanya nggak merasakan ada perempuan di belakang. Tapi makruh dalam keadaan yang menyebabkan kaum laki-laki menjadi perhatian. Karena waktu malam kan waktu yang apa namanya ya mengarah juga ke urusan itu gitu ya. Makanya kenapa nggak boleh bertamu di waktu ba'da isya, ya nggak boleh bertamu sebelum subuh, nggak boleh bertamu di waktu ya zuhur ya, karena itu waktu-waktu aurat kan, waktu-waktu yang memang ya di waktu itu ya umumnya ya, jadi umumnya biasanya dimanfaatkan untuk melakukan hubungan suami istri misalkan itu kan. Jadi Allah itu kan ya ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita darul mafasid muqaddamun ala jalabil masolih, mencegah sesuatu yang akan sekiranya berbahaya itu lebih diutamakan daripada kita mencari kemaslahatan sesaat. Kemaslahatan sesaat apa? Semua termasuk kaum perempuan ikut berjamaah di masjid. Ketinggalan kan ngeunah ya rempeg masjid teh. Itu kemaslahatan sesaat itu ya. Tapi mandorotnya nah, yang tadi ya. Jadi sekali lagi Nabi juga mengatakan tidak boleh melarang juga ya kaum perempuan yang mau ke masjid, tapi Nabi tetap memberikan isyarat wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah bagi mereka lebih baik itu ya. Itu Pak Soli. Masuk ke SMS pasang. Ustaz, dalam segala urusan pasti marah-marah dan nahlak pun sambil marah, apakah sah talaknya? Dalam marah. Urusan talak misalnya. Talak mungkin iya ya. Ya, dalam segala urusan dia pasti marah-marah ya. Dan nalak pun sambil marah, apakah sah talaknya? Jadi geus kebiasaan gitu. Ngambek ngobrol nanti ngambek wae gitu. Ya yang jelas talak dalam keadaan emosi itu bisa dibatalkan itu. Ya. Walaupun dia memang sudah kebiasaan marah. Ya, sebab nantinya orang akan seenaknya mempermainkan urusan talak ini ya. Jadi begitu ya buat siapa? Ridwanuddin ya. Jadi talak dalam keadaan marah itu ya itu bisa dibatalkan. Kenapa? Ya karena dalam keadaan tidak tenang. Di dalam Islam itu ya yang namanya perceraian itu diizinkan itu ya karena dikhawatirkan gitu. Ya tidak bisa menjalankan aturan Allah ketika tetap bersatu. Ya. Jadi kalau dasarnya karena emosi mah nggak boleh itu. Ya. Perceraian dasarnya emosi nggak boleh. Yang namanya hablum minallah itu menjaga aturan Allah. Jadi hablun itu kan tali ikatan. Dia menjaga ikatan kita dengan Allah dengan cara kita mengikuti perintah-perintahnya. Ya, menghindari apa yang dilarangnya ya. Sedangkan hablum minan nas menjaga hubungan ya yang pertalian dengan manusia. Ya, itu kalau kita perhatikan kaitannya dengan aturan yang dibikin oleh manusia. Ya, harus kita jaga selama aturan itu ya tidak bertentangan dengan aturan Allah. Ya, dan sebetulnya kalau sebagian penafsir yang lain lebih cenderung itu berkaitan dengan aturan di negara Islam. Jadi kalau aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Islam ya itu harus dijaga. Kalau ada di Quran disebutkan kan di Al-Quran tuh. Ya, jadi duribat alaihimuzillatu wal maskanatu illa bihabli minallah wa habli minan nas ya. Akan ditimpakan kepada mereka kehinaan, kemiskinan itu kecuali ya kalau menjaga aturan Allah dan aturan manusia. Jadi kita kadang-kadang hablum minan nas diartikan menjadi bebas. Hubungan dengan manusia itu menjaga hubungan dalam pengertian yang luas sehingga walaupun orang itu melakukan kesalahan bisa kasinggung cenah ya kudu mun boga kahayang ge digugue ke urang. Nah itu bukan hablum minan nas yang sebenarnya ya. Jadi hablum minan nas secara ajaran Islam bukan seperti itu. Jadi jangan dijadikan alasan ya untuk membiarkan orang melakukan salah.
kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya dikarenakan apa? Menjaga hubungan dengan manusia katanya. Ya orang melakukan munkar ge diantepkeun we. Nah, berarti antep ya mun ditegor senang ke bisa jadi goreng. Nah, itu salah hablum minanas seperti itu mah ya. Justru dengan cara seperti itu dia tidak menjaga hablum minanas, tidak menjaga orang lain menjadi selamat dari ancaman siksa Allah. Itu buat Bu Pipit Fitria di Sukagali. Nah, ini kandidat Pak. Assalamualaikum kumadamang Pak Ustad. Alhamdulillah. Abdi ka-5 kandidat umroh Kosmo bade tumaros upami suami angkat damel di perjalanan Allah masihan musibah dugi ka ngantunkeun tiasa disebat sahid teu Pak Ustad. Kaleresan ku Pipit ke alaman 3 tahun kapengker nuju bobot 8 sasih nyuhunkeun penjelasan nana hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum. Iya, ini salah seorang yang jadi kandidat tapi dia akan memberikan ke bapaknya. Ya, merekomendasi untuk bapaknya ya, dia yang majunya itu. Ya, mudah-mudahan lah ya. 5 calon ya. Minggu ini akan ada ketetapan insyaallah. Ya, tadi pertanyaannya upami suami angkat damal di perjalanan Allah di perjalanan tadi di perjalanan Allah masihan musibah dugi ka ngantunkeun tiasa sebat sahid iya ya sedang mencari rezeki itu ya untuk menghidupi keluarga ya hanya urusan hisabnya itu kembali kepada amalannya ya matinya boleh dikatakan mati syahid ya tapi urusan apa namanya dia hitungan amalnya nanti Allah yang lebih tahu ya kaleresan ku Pipit ke alaman 3 tahun kapengker nuju bobot 8 sasih ya mudah-mudahan lah ya itu merupakan bagian daripada mati syahid yang memang oleh Allah diakui ya sebagai syahid yang sesungguhnya itu ya mudah-mudahan juga ini anaknya yang ditinggalkan dalam keadaan ya di kandungan sekarang udah 2 tahun berarti ya mudah-mudahan oleh Allah diberikan perlindungan itu ya buat Pipit di mana Sukagali. Assalamualaikum Pak Ustad, mau tanya tentang hitanan punten pangjelaskeun dari awal sampai akhir sama apa harus syukuran juga enggak Pak Ustad. Assalamualaikum. Jadi hitanan itu kan termasuk pada salah satu dari sunanul fitrah kan. Sunnah untuk bersih diantaranya berhitan terutama laki-laki. Perempuan juga sebetulnya nggak masalah dihitan tapi laki-laki itu ya sangat dianjurkan ya. Kalau tidak dihitan laki-laki gimana? Kalau tidak dihitan nanti ya setiap mau sholat ya itu harus membersihkan dulu kulupnya riweuh intinya udah dihitan saja. Kayaknya sebaiknya dihitan untuk anak laki-laki sebelum balik aja ya. Jadi mau dari kecil juga silahkan, mau udah agak besar mah enggak, asal sebelum balik lah. Kalau udah balik nanti repot gitu. Kalau untuk perempuan nggak ada ketetapan itu ya, tapi kalaupun mau dihitan juga nggak masalah. Dan itu kan sama saja dengan motong kuku Pak Hasan sih sebetulnya ya. Kumaha ya syukuran terus motong kuku sekali syukuran terus diparas sekali syukuran dan hanya mungkin karena dihitan ini kan cuma 1 kali mungkin Pak Hasan ya dan memang agak beda ya sakitnya juga dan buat orang tua yang sudah menghitan anaknya misalkan merasa tenang kalau anak laki-lakinya sudah dihitan misalkan mengadakan syukuran tahadus benimah mah enggak apa-apa ya. Nah, tapi enggak mengadakan acara syukuran juga enggak masalah gitu. Jadi jangan sampai menganggap bahwa seolah-olah ada walimatul khitan. Enggak ada walimatul khitan sebetulnya ya. Itu mah syukuran karena ya kita sudah bisa menghitan anak kita, enggak apa-apa. Nah. Beda syukuran karena apa? Syukuran karena kita punya rumah, syukuran karena kita punya kendaraan, syukuran karena kita mau umroh, itu silakan sih karena badai tenan naon kan syukuran mah ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan dikaitkan seolah-olah kalau tidak syukuran kalau sudah dihitan itu tidak afdal, nah itu ya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Assalamualaikum Daramang Ustadz.
Alhamdulillah. Bade tumaros dupi manhaj salafi teh naon soalna aya nu tuma nyarios hati-hati sareng orang salafi jazakumullah. Manhaj, terus Manhaj salafi. hoyong gabung sareng poe ajalan surga nih. lebatkeun ya ku bahasa. Ya, insyaallah. Ya. Jadi manhaj itu mundina ini mah kalau di sekolah mah kurikulum pasan. Ya, manhaj itu kurikulum, jadi garis-garis besar ajaran ya, manhaj itu namanya. Nah itu ya manhaj salafi itu mungkin ya kurikulum yang diajarkan oleh kelompok yang mengatasnamakan sebagai ya pengikut salafus sholih itu ya, pengikut sahabat Nabi ya. Ya itu saya tidak mengatakan semuanya benar, semuanya baik, dan saya tidak mengatakan semuanya salah. Ya, ada banyak hal-hal yang positifnya, tapi ada hal-hal yang perlu kita kritisi juga ya dari manhaj salafi ini itu ya. Ya itu mungkin ya buat siapa tadi? Yana di Majalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sareng Umi Hair. Enggak. Ieu bari tumaros neme ieu mah kejadian asli. Ieu nya salat asar berjamaah di masjid, malah tahiyatul masjid segala. Terus maghrib neme emut. Nah, ada tadi teh batal. Tapi adan maghrib kumaha tah salat asar atau napi lewat we teh kumaha kejantenan kamari. Atos teh kedah diulangi deui. Oh gitu. Ya, teh kedah diulangi orang emut harita salat teh dalam keadaan berhadas. Ya sudah itu enggak usah diulang kembali. Oh gitu. Itu kamari teh tos adan maghrib, tapi pamisa teh acan mah wios diulang gitu. Mohon pami masih waktosna keneh mah itu. Yo gitu. Ya, tapi tos ieu mah atos kan. Al amru la yaqtadi tikrar. Ya, suatu perintah tidak harus diulang. Nah, seperti orang yang lagi tidak mendapatkan air kemudian tayamum kemudian menjadi mendapatkan air kan enggak usah diulang lagi. Oh. Itu mah kajantenan pisan neme janten aneh gitu. Oh, ente kedah. Ya, nuhun Ustaz. Salam ka sohib sadayana diantos dinten Sabtu nya. Dinten Sabtu pageto tanggal 10 ya. Ustad nyuhunkeun dijelaskeun perkawis golongan jalmi-jalmi nu ngerjakeun amalan non wae anu kenging syafaat dina dinten kiamat engke Ustad. Iya, di antaranya orang yang suka bersolawat kepada Nabi ya. Jadi bersolawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi. Ya, baik di dalam sholat, ketika tahiyat kan kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, dan memang diperintahkan. Atau ketika disebut nama Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun amalan-amalan yang lain ya, mengikuti sunnah Nabi ini merupakan ya salah satu cara untuk bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Pak Ustad mungkin dijelaskeun surat Al-Ghoshiyah ayat 1 dugi ka 6. Surat Al-Ghoshiyah itu surat ke-88 termasuk juz 30 ya, juz amma. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan memberikan suatu pertanyaan istifham inkari ini. Pertanyaan bukan artinya Allah tidak tahu sehingga membutuhkan jawaban kita, bukan, tapi Allah hendak memberikan penjelasan. Ini bisa dijadikan metode kita mengajarkan juga kepada murid ya. Kita boleh ya, dengan cara bertanya dulu ya, untuk menarik perhatian ya murid ya, ditanya sesuatu yang belum diketahui ya, sehingga nanti bertanya-tanya apa ya gitu ya. Nah, dijelaskan ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, kata Allah, sudahkah datang kepada engkau Muhammad hadisul ghasyiyah, berita tentang al-ghasyiyah, hari kiamat, hari pembalasan. Disebut al-ghasyiyah itu karena di hari tersebut ya, ghasyiyah itu kan dari kata ghasya, menutup ya, hari di mana ya bumi
itu sudah hancur, semua dalam keadaan tertutup ya. Sehingga di sini digambarkan di ayat yang keduanya, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Di hari pembalasan itu ya, ada wajah-wajah yang khasyi'ah, terhina. Khasyi'ah, tunduk terhina. Amilatun nasibah, yang amilatun ya, bekerja nasibah yang sangat payah ya, karena harus menebus ataupun harus mendapatkan siksaan akibat perbuatannya di dunia. Capek itu, terhina, tunduk, capek ya, yang harusnya kan di sana ya kita justru mendapatkan ganjaran. Nah, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa ini digambarkan selain tunduk, amilatun, sangat bekerja keras menahan siksaan, nasibah, dan sangat kepayahan. Tasla naron hamiyah, yang mana wajah-wajah tersebut itu akan memasuki naron, api, hamiyatan yang sangat panas. Tusko, dan akan diberi minum min ainin aniyah, dari sumber api aniyatin yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. La yusminu alaisa lahum ta'amun illa min dhari, yang mana mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali pohon yang berduri ya. Di ayat yang lain dikatakan kan pohon zakum. La yusminu wa la yugni min ju. Demikian juga ya, tidak akan bisa menggemukkan kepada mereka, artinya tidak akan menyebabkan mereka kenyang. Wala yugni min ju, dan tidak akan bisa menyebabkan hilangnya lapar. Na'udzubillah min dzalik nih ya. Ini nasib orang-orang yang mempunyai wajah yang terhina itu seperti ini. Ini adalah orang-orang yang ketika di dunianya ya selalu membuat kedurhakaan. Nah, nanti di ayat sesudahnya ayat 8 ya sampai dengan ayat 16 itu menjelaskan orang yang sebaliknya. Tapi Pak Kang Ujang nanyainnya dari ayat 1 sampai 6 aja itu ya. Sudah segitu. Satu ada itu maros pami orang masbuk ngalaksanakeun kakirangan rakaatna kedah berjamaah deui atanapi masing-masing. Teras dina ngalaksanakeun salat sunat bada salat fardu aya katangtosan kedah ngageser atanapi henteu. Ya. Masalah masbuk ya, kalau mau berjamaah lagi silahkan. Ya, asal memang orang yang kita jadikan imam itu kita tahu layak jadi imam gitu ya. Ya, kalau misalkan kita mau masing-masing juga silahkan. Ya. Jadi tidak ada ketentuan harus berjamaah lagi ataupun tidak ada ketentuan tidak boleh berjamaah lagi gitu ya. Jadi bisa berjamaah lagi dengan yang sama-sama menambah, dan bisa juga kita masing-masing gitu. Itu ya buat siapa tadi Kang Yana urusan tadi setelah sholat fardu mau sholat sunat, nah itu apakah ada ketentuan untuk bergeser? Ada itu. Jadi sebaiknya kita bergeser, pindah ke belakang atau ke depan atau ke samping ya. Silakan. Bahkan kalau Nabi ke rumahnya, di rumahnya Nabi melakukan sholat sunat itu. Makanya jangan dulu suudzon kepada orang yang kalau sudah selesai sholat wiridan langsung pulang gitu ya. Ini saya tara sholat sunat acan, bisa di bumi itu. Ya, kita nggak boleh juga merasa diri kita paling bersih. Ya, merasa diri paling bersih misalkan karena kita misalkan ya termasuk orang yang menunjukkan sholat masuk ke masjid tahiyatul masjid syukur wulu segala itunya sholat sunat. Ada orang misalkan nggak kelihatan dia sholat sunatnya, udah wiridan pulang, bisa jadi dia itu sholat sunatnya di rumahnya karena memang Nabi juga ya seringnya melakukan sholat sunat itu di rumahnya. Mau tanya, mohon dijelaskan Quran surat ke-18 ayat 39. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-39 ya. Walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Nah ini merupakan
pernyataan ini contoh kan, contoh ada orang ya yang berkeyakinan dengan dirinya sendiri, tidak meyakini ada kehendak Allah, ya, kan menyatakan bahwa ya ladangnya tanamannya itu akan menghasilkan yang hebat, tapi ternyata musnah kan. Nah ini oleh Allah ditegur, walaula iddahalta jannataka, dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala masuk kebunmu, ya, qulta, kau katakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi ini harusnya ketika kita melihat ya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, kita punya kebun, kita punya rumah, atau kita punya mobil, ya, punya harta lah, jangan lupa ya untuk menyatakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi ini adalah kehendak Allah yang tidak ada kekuatan kecuali ya dengan pertolongan Allah. Ya. Kita misalkan lagi ngitung-ngitung keuntungan dari usaha kita, ternyata labanya besar. Jangan lupa kita katakan masya Allah la quwata illa billah. Ini atas kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, intaroni ana aqala minka mala walada, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu ya harta dan keturunan. Ini pernyataan ini kan panjang nih, ada ceritanya, ada cerita dua orang, yang satu ya keduanya mempunyai yang salah satunya mempunyai 2 kebun, ya sedangkan yang satunya tidak. Itu yang mempunyai itu kan lupa untuk menyatakan masya Allah la quwata illa billah itu. Ini panjang sebetulnya ceritanya, kalau hanya dibaca di ayat 39 saja tentu ini nggak akan ngerti maksudnya. Jadi lihat ayat sebelumnya ya, dari ayat yang ke-32. Ustaz, begitu harus perkawis salat sunat, upami salat berjamaah subuh di masjid, tahiyatul masjid heula tanapi qobla subuh heula, upami makmum tos karempel. Nah, qobliyah subuh aja didahulukan. Tahiyatul masjid masih bisa kita lakukan ya di waktu yang lain. Ya, ini qobliyah subuh kan khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, jangan sampai kita baru tahiyatul masjid teka bagian qobliyah subuh keburu iqomah. Ya. Jadi kalau ingin komplit datangnya lebih awal. Ingin komplit tahiyatul masjid, wudu sebelum qobliyah subuh. Kalau merasa datangnya tidak awal, ya udah qobliyah subuh saja. Dan jangan sampai menghambat orang lain yang ada keperluan kudu ngadaguan orang ngalakukeun salat sunat dek komat gitu. Gitu ya buat Pak Udin. Kemudian salat tahajud teras batal rakaat kagenep, teras upami neraskeun salat deui kedah baca doa iftitah. Iya, setiap sudah takbiratul ihram doa iftitah itu ada. Ya. Gitu. Terakhir nih kasihan nih tadi. Nah, ini dari Pak Ahmad di Geger Kalong. Iya. Pak Ustadz mau tanya, saya naik kereta 17 jam, terus sholatnya kan di kereta perjalanan, apa nanti kalau sampai ke tempat tujuan sholat? Iya, kalau sudah disolat di kereta ya nggak usah diulang lagi setelah sampai tujuan, cukup. Ya kita sholat di kendaraan kan diizinkan. Farijalan aw rukbanan, boleh sholat itu dilakukan sambil jalan kaki bahkan ataupun berkendaraan. Kalau kita ada kekhawatiran kalau tidak dilakukan di perjalanan itu akan mendapatkan kesulitan untuk sholat, ya, baik urusan waktu ataupun yang lainnya. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau nanya, makam yang batu nisannya dibungkus kain putih atau hijau, apa ada hadisnya? Terima kasih dari Pak Ahmad dari Geger Kalong. Nggak ada ya. Jadi batu nisan mah cukup aja batu aja. Jadi cukup batu saja disimpan di atasnya, nggak usah gede-gede, ya sedang lah itu. Jadi seperti kita di Ma'la aja nanti lihat gitu ya. Ma'la itu Makbarah ala Abu Aziz. Jadi kita berupaya untuk menciptakan Ma'la di kita di Cikadut ya. Jadi perkuburannya seperti
di Mekah di Ma'la itu. Ya hanya ditandai dengan batu nisan saja dan rata, nggak ada di gunduk-gundukan gitu, nggak ada ya. Ya yang mau memanfaatkan ini Ma'la silakan. Udah ada 3 penghuni ya Pak Ustadz ya. Ini sekalian dengan ini Ya. masalah jenazah dari Bu Nuning. Pak Ustadz punten upami nu sok ngaibakan jenazah sok dipasihan amplop atanapi bingkisan pertarusanana haram teu deh. Nah, entong ditampi lah itu ya. Jadi tong ditampi. Kecuali kalau misalkan yang ngasih itu ya Bang kange ongkos sebenarnya. Ya, berarti dan memang kita juga membutuhkan beda lagi itu mah ya. Tapi kalau misalkan kita menyengaja untuk apalagi mentarif kangge mun misalkan tilas barang-barang nu diangge mah teu naon Mas. Tilas kain kapan gitu ya kan mengganti untuk itu nggak apa-apa. Waktunya habis ya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Sekian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab warzuqna zinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.